dari mana ini guys? Budi Dharma. Back at me, I gave them hope. Cause in a problem, I know where to go. She had them. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julfitri Bastinjak, saya dari kelompok 3 dan nama teman saya Rizky Mulyani Asibuan. Saya akan menjelaskan hasil dari jurnal kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa UKT atau Uang Kuliah Tunggal di Pandemi COVID-19 dengan metode TOPSIS. Ini adalah data kriteria dan bobot. Kriterianya C1 ini, C2, C3, C4, C5, C6. Di mana keterangannya juga indeks prestasi kumulatif pada penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, jumlah kemampuan berorganisasi, semester, dan prestasi. Jenisnya ada benefit, cost, benefit, dengan bobot 0,41, 0,24, 0,16, 0,10, 0,06, dan 0,03. Dalam menentukan alternatif penerimaan beasiswa uang kuliah tunggal dengan cara mengumpulkan data mahasiswa. Hasil data tersebut diperoleh data alternatif seleksi beasiswa. Ini adalah salah satu data alternatif seleksi beasiswa, di mana A1 terdapat yang bernama Ihsan Bukhari, A2 Hoirul Ramadan, A3 Cici Oktaviani, A4 Bayu Gunawan, A5 Wahyu Pratama. Dan berikut ini data alternatifnya. Alternatif A1, IPK 3,80, penghasilan orang tua 2 juta, jumlah tanggungan 1 orang, organisasi mengikuti, semester 7, prestasi baik. A2-nya IPK 3,55, penghasilan orang tua 4 juta, jumlah tanggungan 3 orang, organisasi tidak mengikuti, semester 4, prestasi baik. A3-nya IPK 3,42, penghasilan orang tua 3 juta, jumlah tanggungan 4 orang, organisasi mengikuti, semester 3, prestasi baik. Dan A4 IPK 3,73, penghasilan orang tua 3 juta, jumlah tanggungan 2 orang, organisasi mengikuti, semester 5, prestasi sangat baik. A5-nya IPK 3,88, penghasilan orang tua 4 juta, jumlah tanggungan 2 orang, organisasi tidak mengikuti, semester 7, prestasi baik. Setelah itu terbentuklah tabel bobot untuk penilaian alternatif seperti berikut. Kriteria 4, keterangan mengikuti, di mana keterangan mengikuti itu nilai bobotnya 1. Kalau tidak mengikuti itu nilai bobotnya 0. Kriteria C6, keterangan sangat baik itu nilai bobotnya 4. Kalau baik 3, dan keterangan cukup nilai bobotnya 2, kurang nilai bobotnya 1. Dari data tabel 1, 2, dan 3, maka dapat diperoleh rating kecocokan dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria yang dituangkan pada tabel 3. Berikut rating kecocokan alternatifnya: C1-nya, C3, C4, C3, C4, C5, C6. Setelah itu penerapan metode TOPSIS. Berikut tahapan dari proses yang dilakukan pada metode TOPSIS, yaitu yang pertama membentuk matriks keputusan. XIJ sama dengan C1 3,80
3,55, 3,42, 3,73, 3,88. Ini adalah C1, dan ini C2, C3, dan diikuti C4, C5-nya, dan C6-nya. Dapat dari sini metrik keputusannya. Dari situ tahap kedua menghitung matrik ternormalisasi R. Tahapan kedua melakukan perhitungan untuk mendapatkan matrik ternormalisasi dengan menggunakan persamaan 1. X1 sama dengan akar 3,80 pangkat 2 tambah 3,55 pangkat 2 tambah 3,42 pangkat 2 tambah 3,73 pangkat 2 tambah 3,88 pangkat 2 sama dengan 8,228. R11 sama dengan X11 dibagi X1 sama dengan 3,80 dibagi 8,228 yang menghasilkan jumlah 0,462. X11 ini yang artinya baris 1 kolom 1, yaitu terdapat 3,80 dibagi jumlah keseluruhan X1 yaitu 8,228. Hasilnya jadi 0,462. Begitu juga pencarian R2-nya, R3, R4, R5. Ini dilakukan pencariannya sampai X6. Setelah itu, sehingga akan membentuk matrik R seperti di bawah ini, seperti ini. Ini adalah jumlah dari R-nya, di mana ini R1, R1-nya, ini jumlah R2, ini jumlah dari RX3, jumlah dari R4, 5, dan R6. Terus, langkah ketiga menghitung matrik Y seperti persamaan 2. Pencarian dari langkah ketiga ini sama dengan persamaan kedua ini, mencari R. Ini adalah Y, mencari matrik Y, menghitung matrik Y. Dimana Y11 sama dengan bobot 1, R11 sama dengan bobot dikali hasil R di R1 di kolom 1 di R baris 1. Nah, ini bobot dikali R baris 1, dimana bobotnya 0,41 dikali 0,462 sama dengan 0,189. Begitu juga dengan bobot kedua, 0,24 dikali R2 0,272 sama dengan 0,065. Itu juga dengan Y13, Y13, dimana bobot 3 yaitu 0,16 dikali 0,171 R baris 1 di kolom 3, itu ini 0,11, hingga hasilnya 0,027. Pencariannya dilakukan sampai Y5. Sehingga akan menghasilkan matrik Y seperti ini. Yaitu ini hasil dari Y1, hasil dari Y2, Y3, Y4, dan Y5.
Tahap 4 mencari solusi ideal positif A dan solusi ideal negatif A seperti persamaan 3 dan persamaan 4. Y1 maksnya dengan nilai 0,189 dibagi 0,17 dibagi 0 dibagi 0,171 dibagi 0,330 dibagi 0,186 sama dengan 0,194. Begitu juga dengan Y2 maksnya yaitu 0,065 dibagi 0,131 dibagi 0,098 dibagi 0,098 dibagi 0,131 sehingga menghasilkan jumlah 0,131. Pencarian ini dilakukan sampai Y5 max sehingga akan menghasilkan A max sama dengan 0,194 dibagi 0,131 dibagi 0,110 dibagi 0,058 dibagi 0,035. Ini semua jumlah terdapat dari jumlah Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Selanjutnya, solusi ideal negatif dengan menggunakan persamaan 4. Y1 min dengan nilai 0,189 dibagi 0,177 dibagi 0,11 dibagi 0,186 dibagi 0,194 sehingga jumlahnya 0,171. Y2-nya 0,065 dibagi 0,131 dibagi 0,098 dibagi 0,098 dan dibagi 0,131 sama dengan 0,065. Perhitungan ini dilakukan sampai Y5 min sehingga menghasilkan A min sama dengan min 0,171 dibagi 0,065 dibagi 0,027 dibagi 0, dan 0, dibagi 0,015. Ini adalah hasil dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 min. Tahap kelima mencari jarak terpendek dan terjauh antara alternatif AI metrik Y dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Dirumuskan menerapkan persamaan 5 dan persamaan 6. Mencari jarak terjauh antara matrik Y dengan solusi ideal positif D. Ini adalah D1 positif sama dengan akar 0,187 dikurang 0,194 pangkat 2 tambah 0,065 dikurang 0,131 pangkat 2 tambah 0,027 dikurang 0,110 pangkat 2 tambah 0,058 dikurang 0,058 pangkat 2 tambah 0,035 dikurang 0,035 pangkat 2 sehingga hasilnya 0,105. Begitu juga dengan D2-nya dan D3, D4, D5. Selanjutnya mencari jarak terjauh antara matrik Y dengan solusi ideal negatif atau D negatif. D1 negatif sama dengan akar 0,189 dikurang 0,11 pangkat 2 ditambah 0,065 dikurang 0,065 pangkat 2 tambah 0,027 dikurang 0,027 pangkat 2 tambah 0,058 dikurang 0 pangkat 2 tambah 0,035 dikurang 0,015 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0,065. Pencarian dilakukan sampai D5 min. Tahap 6 menghitung preferensi CI untuk setiap alternatif seperti persamaan berikut. C1-nya sama dengan 0,063 dibagi 0,063 tambah 0,105 yang hasilnya 0,375. C2-nya hasilnya 0,580, C3-nya hasilnya 0,375, C4-nya hasilnya 0,375, C5-nya hasilnya 0,533. Sehingga dibentuklah tabel peringkat alternatif. Langkah ketujuh adalah menetapkan peringkat dari hasil perhitungan metode Topses, di mana alternatif 1 bernama Iksan Bukhari, nilai preferensi 0,375, peringkat 4. A2-nya
karyawan Hoirul Romadhona, nilai preferensinya 0,580, peringkat 1. A3-nya Cici Oktaviani, nilai preferensi 0,375, peringkat 3. A4 Bayu Gunawan, nilai preferensi 0,375, peringkat 5. A5 Wahyu Pratama, nilai preferensinya 0,533 dengan peringkat 2. Dari tabel peringkat alternatif, nilai yang tertinggi adalah terdapat nama karyawan Hoirul Romadhona dengan nilai preferensi 0,580. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kata salah, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.